Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kisah penuh hikmah yang dialami umat di masa lampau banyak dikisahkan dalam Al-Quran, dan banyak kisah yang memberikan peringatan kepada kita sebagai umat Islam agar tidak tergelincir. Banyak juga kisah yang memberikan pelajaran berharga bagi kita agar terus-menerus menjaga keimanan sampai maut datang menjelang, seperti halnya kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi tersebut adalah beberapa pemuda yang tidur lama sekali di gua karena menghindari penguasa yang zalim. Kemudian mereka terbangun sampai penguasa telah berganti. Kisah Ashabul Kahfi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Turunnya ayat tersebut adalah saat Rasulullah SAW ditanya oleh beberapa orang Yahudi. Yahudi tersebut penasaran dengan kenabian Rasulullah Muhammad SAW, apakah benar atau tidak dengan turunnya wahyu kepadanya. Sehingga mereka orang Yahudi bertanya kepada Nabi untuk menceritakan 7 pemuda yang mengasingkan diri demi mempertahankan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi benar dalam menceritakan, maka orang Yahudi tersebut akan mengikuti ajaran Rasulullah dan menjadi Islam. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjawabnya dengan wahyu tentang kisah Ashabul Kahfi pada surat Al-Kahfi. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Hiduplah Yaman dahulu seorang raja yang sangat zalim dan kejam yang bernama Raja Dqyanus. Sebelum Raja Dqyanus berkuasa, rakyat kerajaan tersebut merupakan rakyat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semuanya berubah setelah Dqyanus berkuasa. Rakyat menjadi sangat patuh pada Dqyanus, sebab jika ada yang membantah akan langsung dibunuh secara kejam. Mereka dipaksa mengagungkan raja mereka sebagai Tuhan mereka, dan Allah pun mereka tinggalkan. Namun berbeda dengan rakyat kebanyakan yang menjadi patuh kepada raja zalim itu, ada 7 pemuda yang menentang kekuasaan zalim Raja Dqyanus. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 14. Keimanan mereka pun akhirnya diketahui oleh Raja Dqyanus. Dqyanus pun marah dan langsung memerintahkan bala tentaranya untuk mencari 7 pemuda tadi dan membawanya ke hadapan raja. Dqyanus menawari berbagai macam kesenangan dunia kepada 7 pemuda tadi, mulai dari jabatan, kekayaan, wanita, dan lain-lain. Namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh mereka. 7 pemuda beriman tersebut lebih memilih mempertahankan keimanan daripada menjadi penyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ditahan, namun dilepas oleh Dqyanus untuk memberi kesempatan pada pemuda-pemuda itu berubah pikiran. Di akhir pertemuan tersebut, Dqyanus mengancam akan membunuh ke-7 pemuda jika tidak segera merubah keyakinan mereka. Apakah pemuda tersebut takut dan akhirnya menjadi pengikut Raja Dqyanus? Tidak, mereka sama sekali tidak berpikir untuk berubah keyakinan. Dengan ancaman Dqyanus, justru mereka semakin mantap dan yakin dengan keimanannya. Kematian adalah keniscayaan. Mereka tidak takut dengan kematian sedikit pun. Sebagai usaha untuk mempertahankannya, mereka sepakat untuk hijrah, pindah ke tempat lain yang lebih baik dan mendukung keimanannya. Mereka akhirnya mengasingkan diri ber7 dan 1 ekor anjing. Ketika sampai pada sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya dengan maksud untuk beristirahat. Mereka akhirnya tidur di dalam gua itu. Dalam tidurnya, Allah membolak-balikkan tubuh pemuda tersebut ke kanan dan ke kiri. Kasih sayang Allah pada mereka juga diwahyukan dalam surat Al-Kahfi dengan memerintahkan matahari agar ketika terbit cahayanya lebih condong ke arah kanan. Sementara pada saat terbenam agar sinarnya meninggalkan dari kiri, sehingga mereka tidur sangat lelap sekali. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.
Quran Surat Al-Kahfi ayat 16. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi, mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian tanda-tanda dari kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Di tempat lain, Raja Dikyanus sangat murka karena kepergian 7 pemuda beriman tersebut dan memerintahkan seluruh rakyat mencari 7 pemuda beriman itu. Raja juga mengiming-imingi rakyat dengan hadiah yang sangat besar bagi siapa yang berhasil menemukannya. Ternyata meskipun seluruh rakyat mencari, tidak satu pun berhasil menemukannya. 7 pemuda itu istirahat dengan tenang di dalam gua. Mereka tidak merasa sama sekali jika istirahat tidur mereka sangat lama, yakni 390 tahun. Mereka merasa hanya tidur dalam sekejap mata saja. Namun mereka benar-benar selamat dari terkaman Raja Dikyanus. Mereka bangun dari tidurnya saat kekuasaan telah berganti, di mana negeri telah dipimpin oleh raja yang memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam hal keimanan. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka menjadi bertanya-tanya, sebenarnya kita tidur berapa lama? Antara satu pemuda dengan pemuda lainnya saling memberikan pendapat tentang berapa lama mereka tidur, dan hanya Allah lah yang tahu berapa lama mereka tidur. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Salah satu pemuda tersebut pergi keluar gua berniat untuk membeli makanan. Sepengetahuan pemuda itu masih merasa berada di zaman Raja Dikyanus, sehingga dia berjalan dengan hati-hati. Ketika sampai di pasar dan hendak membayar makanan, pedagang makanan terheran-heran dengan bentuk uang yang diberikan pemuda itu. Pedagang makanan pun akhirnya memanggil pengawas pasar dan berharap akan menyelesaikan persoalannya. Pengawas membawa pemuda itu ke hadapan raja dan pemuda itu akhirnya menceritakan asal-usulnya. Betapa terkejutnya raja dengan kisah yang diceritakan oleh pemuda beriman itu. Dan raja menceritakan bahwa Raja Dikyanus yang bengis telah mati pada 309 tahun yang lalu. Istana kerajaan menjadi hening dan penuh haru dengan adanya pemuda beriman yang telah mempertahankan keimanannya dari raja yang kejam dan bengis dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Pemuda itu mengajak semua orang agar terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali tunduk pada selain Allah. Raja yang soleh mengajak para pemuda untuk pindah ke istana, namun 7 pemuda Ashabul Kahfi menolak dengan halus dan lebih memilih tinggal di gua. Hingga akhirnya Allah mewafatkan ke-7 pemuda tadi. Demikian kisah Ashabul Kahfi yang penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sisa umur yang membangun lamanya hari kehidupan kita di dunia ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, memberi peluang, kemudahan, dan aplikasi dalam mengukir sejarah peradaban manusia dengan tinta emas kebaikan dan kemuliaan, hingga keberkahan umur kita dirasakan oleh mereka yang terlahir sebagai generasi selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.